Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Pada video sebelumnya, saya sudah mengetes bagaimana rasa berkendara dari all new Honda PCX 160. Dan kali ini di samping saya sudah ada kompetitornya dari Yamaha, all new Yamaha NMAX 155 tahun 2021. Nah, jadi generasi pertama dari NMAX dijual di Indonesia sejak tahun 2015. Pada waktu itu diluncurkan di sirkuit Sentul dan langsung mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia. Karena memang sebenarnya dia diciptakan untuk melawan kompetitornya dari Honda, Honda PCX 150. Yang mana Honda PCX pada waktu itu harganya masih sangat mahal, sampai 40 juta rupiah karena masih dalam format CBU dari Vietnam. Sedangkan NMAX generasi pertama dijual sekitar harga 25 juta rupiah. Nah, ada selisih yang sangat banyak. 15 juta rupiah pada waktu itu masih bisa dapat satu motor lagi. Nah, itulah kenapa penjualannya NMAX bisa sangat laris di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 2018 generasi pertama dari NMAX mendapatkan beberapa ubahan, seperti ada pilihan warna yang baru. Kemudian suspensi belakang sudah ditambahkan subtank karena untuk lebih nyamannya. Dan untuk layar instrumennya di speedometer menggunakan layar inverted. Jadi dasar atau background layarnya berwarna biru gelap, tapi font atau tulisannya berwarna putih terang. Nah, baru di 2020 kemarin, lebih tepatnya Desember 2019, NMAX generasi kedua diperkenalkan di Indonesia dan dijual resmi di Indonesia sejak awal tahun 2020. Nah, lebih jelasnya seperti apa? Simak videonya sampai selesai. All new Yamaha NMAX yang ditawarkan di Indonesia ada 3 varian. Yang pertama varian standar, kemudian di atasnya lagi ada tipe connected yang bisa terkoneksi dengan HP kita, dan yang paling mahal ada tipe connected with ABS seperti yang ada di samping saya. Nah, untuk yang tipe ABS juga sudah dibekali dengan fitur traction control. Nah, kalau kita lihat dari depan, selain dia desainnya terlihat lebih mewah, juga terlihat lebih gagah. Apalagi dia masih mempertahankan bodi samping depan yang panjang dan juga lebar, dan ada lekukan bodinya dari atas ke bawah, jadi kelihatan lebih berotot. Kemudian lampu depan sudah menggunakan LED, lampu jauhnya ada di bawah, lampu pendeknya ada di bagian atas, jadi dia kebagi menjadi 2. Kemudian lampunya juga ada lekukannya di tengah, mungkin kalau orang sorot matanya tajam. Tapi sayangnya untuk lampu sennya belum menggunakan LED, masih dengan bolam biasa. Dan untuk suspensi depannya juga dia menggunakan suspensi teleskopik. Nah, untuk velg dia menggunakan velg ukuran ring 13 dan dengan profil ban 110/70 ring 13. Karena tipe ABS, tentunya rem juga sudah dibekali dengan fitur safety dengan ABS. Dari bagian samping, yang berubah dari NMAX generasi kedua adalah bodi tengahnya yang menjadi lebih besar, tapi tetap terlihat kekar karena ada beberapa lekukan bodi yang ada di samping. Kemudian joknya sendiri juga tambah lebar. Nah, busa joknya sendiri juga empuk, serta bahan dari kulit joknya juga halus, mestinya bisa lebih nyaman. Kemudian untuk NMAX yang tipe ABS, suspensi belakangnya bisa disetting tingkat kekerasannya. Ada 2 settingan, buat riding sendiri atau buat boncengan. Nah, caranya cukup mudah untuk mengubah settingnya. Di bagian atas shockbreakernya ada lubang yang bisa kita putar dengan menggunakan obeng, gampang banget. Kemudian konstruksi knalpotnya juga berbeda. Kalau kita lihat di bawahnya ada catalytic converternya. Nah, untuk velgnya sama dengan yang di depan, menggunakan velg ring 13 dan profil ban 130/70 ring 13. Kemudian remnya itu ABS-nya dia 2 channel, jadi nggak hanya single channel yang ada di depan. Jadi yang rem belakang juga sudah menggunakan rem ABS. Dari bagian belakang, NMAX generasi kedua desainnya terlihat lebih sporty dan agresif. Nah, kalau kita lihat memang sekilas lampu belakangnya mirip-mirip dengan Yamaha X-Max, maxi skuter Yamaha yang ukurannya lebih besar dari NMAX.
lampu belakangnya sendiri sudah LED. Nah kalau malam nyalanya cukup terang tapi nggak sampai menyilaukan mata. Saya kasih lihat bentar. Nah saya rem, nah dia nyalanya cukup terang tapi nggak sampai menyilaukan mata. Jadi untuk pengendara yang ada di belakangnya masih bisa aman. Kemudian untuk desainnya sendiri saya suka, dia keren. Nah tapi sayangnya untuk lampu sennya sama halnya seperti yang di depan, masih dengan bolam biasa, belum menggunakan LED. Nah oke, sebelum saya bawa jalan motornya, saya akan sedikit menjelaskan beberapa tombol yang ada di NMAX yang generasi kedua dan ada tempat penyimpanan. Kemudian di standar sebenarnya di sebelah kiri ada klakson, kemudian ada lampu sen, ada lampu jauh dekat, di sebelah kanan ada electric starter, lampu hazard, dan ada start stop system. Jadi kalau di Honda namanya idling stop system. Nah yang menarik di bagian kiri depan ada lagi tombol. Mungkin kalau orang nggak paham dia dikira untuk ngedim-ngedim atau lampu jauh, padahal sebenarnya dia adalah tombol untuk setting menu yang ada di layar instrumennya. Nah layar instrumennya sendiri dia sudah full digital, ada speedometer, di atasnya ada jam, di sebelah kiri ada petunjuk bahan bakar, kemudian di sebelah kanan ada suhu temperatur mesin. Nah di bawah ada konsumsi bahan bakar real time pada saat kita berkendara. Kemudian kalau kita pencet tombol menunya, odometernya berubah jadi trip A dan konsumsi bahan bakarnya juga berubah jadi rata-rata. Begitu juga dengan trip yang kedua. Kemudian ada voltase aki. Nah ada TCS atau traction control system, posisinya lagi on. Nah kapan kita harus ganti oli, kapan kita harus ganti V-belt, penting banget buat motor matic. Nah cara aktifkan atau menonaktifkan traction controlnya untuk NMAX yang generasi kedua, kita arahkan menunya ke traction control, kemudian kita tahan tombol menunya. Nah dia berubah jadi off. Kalau pengen aktifkan lagi sama, kita arahkan ke traction control, kemudian kita tahan tombol menunya. Nah dia berubah jadi on. Jadi traction control yang ada di NMAX generasi kedua, sistem kerjanya dia sebenarnya mengcut atau mengurangi, memangkas tenaga yang berlebihan dari gas atau dari respon mesinnya ke roda belakang. Misalnya kita lagi riding di jalan yang licin atau jalan yang berpasir. Nah dengan adanya traction control, kalau kita buka gas yang nggak nyadar kita lagi buka gas yang agak banyak, motor lain bisa selip karena perputaran rodanya dari tenaga mesin ke roda belakang itu sangat besar. Nah di NMAX tenaga yang berlebihan itu dikurangi dari mesin ke roda belakang sehingga motor masih bisa dikendalikan dengan baik. Nah dan di depan juga ada dua tempat penyimpanan. Yang sebelah kiri yang tempat terbuka nggak ada tutupnya itu ada socket lighter, jadi kita bisa ngecas HP kita tapi kita harus beli adapternya karena belum dengan USB langsung. Dan dia juga cukup dalam, smartphone kita juga bisa kita simpan di dalam sambil ngecas. Tapi memang saya nggak ada tutupnya, yang ada tutupnya malah yang tidak ada socket lighternya, tapi dia juga cukup dalam. Nah HP bisa kita simpan di dalam. Kemudian air mineral 600 liter juga bisa kita simpan di dalam. Jadi dia emang dalam banget. Nah, setelah saya bawa jalan all new Yamaha NMAX 155, ada satu kata yang perlu digarisbawahi, halus.
benar-benar halus rasanya, dari suara starternya, kemudian suara mesin, knalpot, sampai tenaganya di putaran bawah, akselerasinya juga rasanya smooth banget. Oke, seperti biasa, yang pertama dari posisi riding. Sebenarnya NMAX generasi kedua untuk jarak jok ke tanah itu tidak lebih tinggi dari NMAX yang lama, karena masih sama tingginya 765 mm untuk jarak jok ke tanah. Hanya di NMAX yang baru karena joknya dia lebih lebar, kaki juga lebih kebuka. Jadi untuk tinggi saya yang 170 cm, kalau pas motor berhenti, kaki napak ke aspal agak sedikit ngejinjit, tapi nggak masalah. Nah, kalau pas lagi riding, di posisi kaki di footstep bagian bawah juga pas. Nah, footstepnya juga ada karetnya, jadi nggak licin kalau pas lagi pakai sepatu. Kemudian kalau pas pengen lebih nyantai, tentunya kita bisa pindah kaki di footstep sebelah depan. Nah, kemudian joknya sendiri emang bener-bener empuk, rasanya nyaman. Nah, stangnya, posisi stangnya dia lebih dekat ke badan. Jadi kalau kita bawa pas manuver atau ke belok-belok, itu rasanya nggak sampai yang kejauhan, rasanya pas banget. Nah, kemudian bandingkan suspensinya. Untuk suspensi depan rasanya empuk, kemudian lembut, jarak main suspensinya juga panjang. Jadi kalau kita pakai riding harian, lewat jalan yang agak rusak atau posisi tidur, bisa lebih terasa nyaman. Memang suspensi belakang masih ada rasa kerasnya kalau kita habis lewat polisi tidur. Yang lebih kerasa lagi lewat aspal keriting atau speed bump, polisi tidur kecil-kecil yang agak banyak, itu memang kerasa keras, tapi enggak sampai yang keras banget. Karena kalau kita riding lewat jalan aspal yang agak bergelombang atau di jalan paving ke jalan beton juga masih bisa kerasa nyaman. Jadi guncangannya masih bisa teredam dengan baik. Mungkin kerasnya lebih ke arah nahan motornya biar dia bisa lebih stabil, jadi handlingnya biar bisa lebih baik. Kalau kita pakai belok yang agak kenceng, itu masih bisa terasa stabil. Nah, untuk mesinnya sekalian kita bahas. Mesin NMAX generasi kedua menggunakan mesin SOHC dengan 4 katup, kapasitas mesin 155 cc. Sudah ada teknologi VVA, variable valve actuation, dan tenaga mesinnya juga bertambah. Dari NMAX yang lama tenaganya 14,8 HP, di NMAX yang baru menjadi 15,1 HP. Nah, untuk torsinya NMAX yang lama 14,4 Nm, NMAX yang baru lebih rendah, dia 13,9 Nm. Dan untuk NMAX yang baru juga sudah menggunakan SMG, Smart Motor Generator. Jadi dia sudah tidak ada lagi suara starternya atau cranking, suara starternya nggak ada lagi. Saya coba nyalakan. Nah, mesinnya langsung nyala, suara mesinnya juga halus, suara knalpotnya juga halus. Kemudian untuk rasio kompresinya juga bertambah. Dari NMAX yang lama 10,6 menjadi dari NMAX yang lama 10,5, di NMAX yang baru menjadi 11,6. Nah, karakter tenaganya sendiri di putaran bawah rasanya smooth banget, bener-bener halus akselerasinya. Beda banget sama NMAX yang lama. Kalau NMAX yang lama kan galak banget, bahkan kadang sampai nyentak. Di NMAX yang baru enggak, dia lebih halus. Kalau kita bandingkan sama PCX yang 160 kemarin, masih lebih responsif tenaga bawahnya PCX 160 kemarin yang saya tes. Nah, tapi karakter tenaganya di putaran tengah sampai ke atas, apalagi kalau kita buka gasnya agak banyak, bener-bener responsif banget. Dia cepat buat nyalip kendaraan yang ada di depan kita, rasanya juga sangat effortless. Dan di putaran atas sama sekali tidak mengalami penurunan atau kekurangan tenaga, karena dia udah pakai VVA, jadi ngisi terus tenaganya. Enak banget, bener-bener karakter mesin dan karakter motor yang pas untuk touring atau yang senang traveling jarak jauh, pergi keluar kota, itu pas banget. Mengingat NMAX sendiri juga posisi ridingnya dia tinggi, stangnya tinggi, jadi lebih commanding.
bobot motornya sendiri juga cukup berat sampai 130 kg. Jadi kalau kita pakai ngebut rasanya masih mantap, dan handlingnya juga tajam. Kalau kita pakai belok-belok agak kenceng, motornya nurut banget. Jadi memang benar-benar menyenangkan. Remnya sudah menggunakan ABS 2 channel depan dan belakang. Tapi walaupun sudah ABS, tuas remnya kalau kita tarik rasanya masih agak keras. Padahal biasanya dengan ABS bisa lebih empuk. Tapi nggak masalah, karena di All New NMAX untuk pengeremannya rasanya sangat pakem. Bahkan kalau kita tarik sedikit tuas remnya, sudah sangat terasa pengeremannya. Dan karena sudah ABS, kalau kita tarik sekuat-kuatnya tuas remnya, tidak akan terjadi selip pada ban. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya di rute dalam kota, All New Yamaha NMAX 155 masih bisa meraih angka 1:37 km per liter. Kalau dari klaim Yamaha bisa sampai 45 km per liter di rute dalam kota dengan lalu lintas yang ramai, banyak macetnya, kemudian banyak kondisi stop and go, padat banget, rasanya masih bisa dibilang hemat untuk angka tersebut. Apalagi saya bawanya juga sering akselerasi dengan cepat karena emang enak banget motornya. Nice. Nah, untuk yang tipe connected dan connected with ABS, dia sudah keyless, nggak pakai kunci lagi. Kecuali tipe standar memang masih pakai kunci biasa. Di remote-nya juga hanya ada satu tombol. Kalau kita tekan satu kali, dia buat answer back system, bunyi bip 2 kali, dan lampu sen juga kedip 2 kali. Nah, kalau kita tekan agak lama sampai keluar indikator warna merah, fungsinya buat ngunci biar kena kontaknya nggak bisa kita putar walaupun kita bawa remote-nya. Cara nonaktifannya gampang, kita tekan lagi sampai nyala kedip warna merah, baru bisa kita kontak on. Nah, kemudian di bawah knop kontaknya ada 2 tombol buat buka tangki bensin. Nah, buat buka tangki bensin, kapasitas tangki bensinnya juga bertambah. Buat di NMAX yang lama 6,6 liter, kemudian NMAX yang generasi kedua jadi 7,1 liter. Lumayan, nambah setengah liter. Nah, di sebelahnya lagi ada buat buka joknya. Nah, dia sudah ada mekanisme penahannya, tapi memang nggak bisa kebuka yang lebih lebar lagi. Nah, kapasitas joknya, kapasitas bagasinya juga tidak sebesar NMAX yang lama, apalagi sampai PCX kemarin yang bisa sampai 30 liter. Di NMAX yang baru hanya 24 liter. Nah, itu karena ada beberapa tonjolan di dalam untuk suspensi belakang, dan ada lagi tonjolan yang lebih panjang itu untuk airbox filternya. Kalau pas suspensinya ngayun, dia biar nggak natap atau mentok ke atasnya. Tapi helm juga masih bisa kita simpan di dalam, asal posisinya ke atas. Karena kalau posisi helmnya ke bawah, nah, nggak akan bisa ditutup rapat. Jadi harus ke atas. Nah, baru bisa ditutup rapat. Nah, akinya ada di sini, di bagian depan, dan di sebelah akinya ada modul namanya CCU, Communication Control Unit. Itu fungsinya untuk mengkoneksikan antara motor dengan smartphone kita. Jadi dengan aplikasi yang bisa kita download melalui HP kita, namanya Y-Connect atau Yamaha Connect, caranya kita masukkan nomor rangka motornya ke aplikasi tersebut, kemudian baru bisa terkoneksi dengan motor. Nah, dari situ kita dari HP kita bisa lihat status motor kita, misalnya sisa bahan bakar, kemudian konsumsi bahan bakar habis motornya kita pakai dapat 1 banding berapa, voltase aki, kapan kita harus ganti oli, dan yang lebih menarik, kita bisa tahu di mana lokasi terakhir motornya parkir. Canggih banget. Nah, baik, jadi setelah saya tes All New Yamaha NMAX 155, selain desainnya berubah menjadi lebih mewah, lebih gagah, dan juga terlihat kekar, performa mesinnya juga lebih baik dibandingkan NMAX yang lama. Tentunya karena dia lebih halus. Kemudian handlingnya juga sangat tajam, enak banget rasanya. Dan ada lagi satu kelebihan selain konsumsi bahan bakarnya yang hemat, dengan adanya fitur Y-Connect atau Yamaha Connect. Jadi kita bisa lihat status kendaraan kita atau motor kita lewat HP. Dan tadi ada yang lupa, kalau kita koneksikan motor sama HP kita,
kita ada telepon masuk dan notifikasi, di layar instrumennya juga nyala, ada pemberitahuan gambar telepon dan gambar notifikasi. Canggih banget. Baik, sekian video dari saya tentang all new Yamaha NMAX 155 tahun 2021. Jangan lupa subscribe, klik like, klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Share video ini ke media sosial Anda dan tulis kolom komentar di bawah. Sampaikan pendapat Anda tentang all new Yamaha NMAX 155, atau yang sudah punya Yamaha NMAX yang baru atau yang masih pakai NMAX yang lama. Silahkan share pengalaman Anda dengan kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lain.